Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita series anime yang jadi salah satu anime favorit aku nih, dari film yang berjudul Kaiju Number 8. Film ini menceritakan kisah seorang bapak-bapak yang menjadi petugas pembersih bangkai kaiju. Namun dia dari dulu mempunyai cita-cita menjadi pasukan khusus pemberantas kaiju nih, seperti janji dengan sahabatnya waktu kecil dulu. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Semua diawali dari kemunculan seekor kaiju di Yokohama. Kaiju itu berbentuk seperti seekor kadal yang sangat besar. Karena kemunculan kaiju itu, semua orang yang ada di Yokohama harus diungsikan ke tempat aman. Setelah semua warga diungsikan, barulah datang pasukan pertahanan yang akan menghentikan kaiju tersebut. Mereka menembakinya dengan rudal dari helikopter. Sesaat rudal itu sudah mengenai kaiju, divisi 3 dari pasukan pertahanan akan memulai aksinya. Para pasukan dari divisi 3 yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Mina langsung bergegas untuk menghabisi kaiju itu. Secara heroik, Mina bersama para pasukannya berhasil nih mengalahkan kaiju tersebut. Setelah kejadian itu, bangkai dari sisa kaiju mulai berserakan di sekitar kota. Alhasil para tukang bersih-bersih kaiju harus bergerak nih. Salah satu pria yang akan membersihkan bangkai kaiju itu bernama Kafka. Di situ Kafka tengah berjalan menuju ke tempat kerjanya. Selama di perjalanan dia melihat para warga beserta stasiun TV sedang meliput para pasukan pertahanan divisi 3 yang dipimpin oleh Mina. Sesampainya di tempat kerja, Kafka langsung melakukan pembersihan bersama rekan-rekannya. Menurutnya pekerjaan ini merupakan pekerjaan di balik layar yang berbeda dari para pasukan pertahanan. Selesai bekerja, tiba-tiba saja rekan Kafka terluka nih. Alhasil dia dipindahkan tugas oleh bosnya untuk membersihkan bagian usus kaiju yang sangat merepotkan dan sangat bau. Malamnya Kafka terbangun dan tidak sengaja menonton acara TV soal aksi heroik Mina. Hal ini membuat Kafka teringat nih tentang janji masa lalunya dengan Mina yang akan sama-sama mengalahkan kaiju. Keesokan harinya Kafka pergi ke kantornya. Di sana kantornya kedatangan anggota baru bernama Ichikawa. Singkat cerita, Ichikawa memiliki mimpi yang sama nih dengan Kafka, yaitu menjadi anggota pasukan pertahanan. Tapi selama bertahun-tahun Kafka selalu gagal. Alhasil Kafka memutuskan untuk menyerah. Namun Ichikawa menentangnya dan tetap pada mimpinya. Setelah itu mereka kembali bekerja nih untuk membersihkan bangkai kaiju. Singkat cerita, bosnya membagi tugas kepada mereka, di mana Ichikawa mendapatkan tugas untuk membersihkan usus, dan begitu juga Kafka. Sebenarnya dia terpaksa sebab Kafka paling mantap soal membersihkan bangkai kaiju. Pada jam istirahat, Ichikawa sempat tidak bisa makan nih karena pekerjaannya yang membersihkan bagian usus kaiju. Hal ini membuat Kafka tertawa. Namun dia juga peduli pada Ichikawa, bahkan memberikan minuman plus tips supaya terbiasa untuk membersihkan kaiju. Sore harinya ketika semua anggota sudah selesai dan pulang, Kafka dan juga Ichikawa saling bertemu nih. Awalnya Ichikawa ingin berterima kasih sebab berkat Kafka dia bisa melalui pekerjaan hari ini. Selain itu Ichikawa juga memberitahu soal batas umur untuk masuk seleksi menjadi pasukan pertahanan. Alhasil Kafka juga berterima kasih. Namun sialnya tiba-tiba saja seekor Yoju atau kaiju versi kecil datang dan ingin memakan Ichikawa. Untungnya Kafka berhasil nih menyelamatkannya. Bahkan untuk beberapa kali Kafka juga menyelamatkan Ichikawa. Dia juga menyuruh juniornya untuk lari dan melapor, sementara Kafka akan menangani Yoju tersebut. Alhasil Ichikawa pergi nih untuk melapor. Di sisi lain Kafka berusaha untuk menjadi umpan. Dengan segenap kekuatannya dia berusaha lari dari kejaran Yoju tersebut. Untungnya dia berhasil melarikan diri untuk sementara waktu.
Sambil berlari, dia teringat tentang masa lalunya bersama Mina. Saat itu mereka adalah korban dari serangan kaiju. Alhasil mereka berjanji bersama untuk menjadi pasukan pertahanan dan mengalahkan kaiju bersama-sama. Di masa kini, Yoju tersebut masih mengejarnya. Karena keraguan-raguan Kafka, dia harus berakhir kena serangan Yoju dan mengalami patah tulang di kakinya. Beruntungnya Ichikawa datang dan menyelamatkan Kafka. Sekalipun Ichikawa datang untuk membantu, Yoju itu bukanlah tandingan mereka. Di saat mereka sudah mulai terpojok, beruntungnya Mina segera datang dan menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka dibawa oleh pasukan ke rumah sakit nih. Singkat cerita, Kafka dan juga Ichikawa saling mengobrol. Tidak lupa Ichikawa terus berterima kasih dan menyemangati seniornya untuk tidak menyerah pada mimpinya. Hal itu membuat Kafka bangkit dan mulai untuk terus mengejar mimpinya. Namun naas, sesaat Kafka tengah serius pada dirinya, tiba-tiba saja seekor Yoju kecil muncul di depannya. Yang kagetnya, Ichikawa justru menemukan sosok kaiju dan bukan seniornya. Bukan hanya Ichikawa yang sadar soal itu nih, Kafka sendiri juga. Alhasil mereka sama-sama kaget. Bahkan pasien sebelah ruangan mereka juga ikut melihat mereka. Akhirnya pasien itu kaget dan melaporkan Kafka kepada pasukan pertahanan. Di sisi lain, Mina sempat mengingat kenangannya bersama Kafka saat mereka masih kecil. Setelah mengingat itu, Mina langsung segera bergegas menuju ke rumah sakit di mana Kafka dan Ichikawa dirawat bersama pasukannya untuk menangkap kaiju yang tidak lain adalah Kafka. Sementara itu, Kafka dan juga Ichikawa sangat panik nih sebab pasukan pertahanan akan segera datang. Ditambah kekuatannya Kafka yang luar biasa juga berhasil membuat seisi rumah sakit melihatnya. Lucunya, Kafka bertingkah sangat kocak nih sebab dia sendiri baru beradaptasi dengan sosoknya yang berubah menjadi seekor kaiju. Bahkan Kafka masih sempat-sempatnya kebelat pipis. Namun semua itu berakhir membuat Ichikawa terkejut dan juga membuat Kafka kehilangan harga dirinya. Di saat seperti itu, Ichikawa terus memujuk Kafka untuk segera melarikan diri sebab jika dia sampai tertangkap oleh pasukan pertahanan, maka tamatlah sudah riwayatnya sebagai Kafka. Karena para pasukan pertahanan akan menetralkan Kafka dan semua hidupnya pasti akan berakhir. Karena Kafka teringat janjinya pada Mina, dia memutuskan untuk melarikan diri. Naasnya pelarian mereka harus terhenti nih sebab Kafka bisa merasakan kehadiran kaiju. Tidak lama kemudian, seekor kaiju beneran keluar dari bawah tanah. Namun Ichikawa terus-menerus memujuk seniornya itu untuk terus bersembunyi dan juga kabur. Dan Ichikawa juga sempat memberitahu Kafka bahwa seluruh warga sudah diungsikan sebab mereka menerima laporan soal Kafka. Sekalipun Ichikawa berkata seperti itu, Kafka masih merasa belum yakin nih. Tapi pada akhirnya Kafka memutuskan untuk pergi. Sementara itu, di tempat kaiju itu muncul, ternyata masih ada warga. Saat ini seorang wanita tengah terjebak oleh reruntuhan. Wanita itu sudah meminta anaknya untuk pergi. Sayangnya anaknya tidak mau pergi tanpa ibunya. Hal ini memancing kaiju itu untuk memangsa anak kecil itu. Beruntungnya Kafka segera datang nih dan memukul kaiju itu tepat di wajahnya. Bahkan kaiju itu juga terlempar sangat jauh. Sekalipun terlihat keren bagi si anak, tapi bagi Kafka itu sangat membuatnya kaget. Setelah itu Kafka bertanya nih keadaan anak tersebut. Sayangnya dia takut melihat wujud Kafka yang seperti kaiju. Namun Kafka berusaha menghiburnya sekalipun hasilnya tetap nihil. Untungnya Ichikawa segera datang nih. Setelah itu Kafka membantu bocil itu untuk menyelamatkan ibunya. Sialnya kaiju yang sempat ditinju Kafka kembali. Alhasil Kafka meminta juniornya untuk berlindung bersama bocil dan ibunya. Kemudian Kafka mengerahkan kekuatannya pada tinju super overpower miliknya.
Setelah hitungan ketiga, tinju super overpower milik Kafka berhasil menghancurkan kaiju itu hingga berkeping-keping. Setelah mengalahkan kaiju itu dengan telak, Kafka sempat menghampiri Ichikawa dan dua korban selamat. Tidak lupa Kafka masih berkata dengan lembut dan penuh pengertian pada bocil yang masih takut padanya, dan juga meminta Ichikawa untuk membawa wanita itu ke RS. Setelah itu Kafka memutuskan untuk pergi. Uniknya, sebelum Kafka benar-benar pergi, bocil itu dengan berani berterima kasih padanya. Hal ini mengingatkannya pada Mina di masa lalu. Bahkan Kafka juga mengingat soal mimpinya yang ingin berada di samping Mina untuk mengalahkan setiap kaiju secara bersama-sama. Memori dan mimpinya berhasil membuat Kafka tidak akan menyerah untuk menggapainya. Tanpa sadar, Kafka sudah berubah ke wujud manusia. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi sebelum para pasukan pertahanan datang. Setelah Mina sampai di tempat kejadian, dia melihat seorang anak yang tadi ditolong oleh Kafka dan juga Ichikawa. Singkat cerita, bocil itu menceritakan soal apa yang terjadi hingga mengatakan pada Mina untuk tidak menyakiti kaiju yang menyelamatkannya, yang tidak lain adalah Kafka. Singkat cerita, 3 bulan kemudian kaiju Kafka menjadi trending topik. Bahkan pemerintah memberikan nama khusus nih padanya, yaitu kaiju nomor 8. Tidak sengaja Ichikawa mendengarnya sesaat ia ingin pergi ke lokernya. Hal ini membuat Ichikawa khawatir. Lalu secara mendadak Patoko selaku pimpinan kantor pembersih kaiju memberikan 2 buah surat untuk Ichikawa dan juga Kafka. Singkat cerita, Ichikawa sempat melihat isinya. Isinya tidak lain adalah hasil tes seleksi menjadi pasukan pertahanan. Di situ Ichikawa sangat senang sebab dia diterima. Dia juga berencana untuk membawa surat itu kepada Kafka. Sebelum ia kasih, Ichikawa sempat mengintip nih, dan dia juga tersenyum sebab Kafka juga diterima. Sesampainya di tempat Kafka berada, Ichikawa dikagetkan dengan Kafka yang tiba-tiba berubah sebagian. Alhasil seniornya kena omelan darinya. Di situ Ichikawa sangat khawatir jika Kafka ketahuan bahwa dia adalah kaiju. Makanya dia sangat ketat pada seniornya. Selama 3 bulan ini juga Kafka berusaha mencari tahu tentang cara mengubah kembali tubuhnya. Namun sayangnya hasilnya selalu nihil. Sekalipun begitu, Ichikawa terus menyemangatinya. Nahasnya lagi, belum ada sehari Kafka tanpa sengaja mengeluarkan kekuatannya, yang mana Ichikawa sangat kesal dan menyuruhnya untuk mundur saja menjadi pasukan pertahanan. Hal ini membuat Kafka memohon pada Ichikawa. Kemudian Ichikawa mengatakan tidak akan peduli pada tindakan Kafka, tapi jauh di dalam hatinya juniornya itu sangat peduli nih pada Kafka lebih dari siapapun. Singkat cerita, 10 hari kemudian mereka pergi ke pangkalan Ichikawa untuk mengikuti tes penerimaan sebagai pasukan pertahanan. Di parkiran itu, Kafka dan Ichikawa melihat begitu banyak kontestan yang sepertinya akan menjadi saingan mereka. Ditambah mereka kedatangan seorang gadis muda bernama Kikoru. Singkat cerita, Kikoru mengeluh soal mobil milik Kafka yang terparkir di nomor 55. Sebab itu adalah nomor hoki Kikoru. Alhasil mereka sempat berdebat singkat nih hingga Kikoru memindahkan mobil Kafka dengan tangan kosong. Hal itu membuat kedua orang itu kaget dan tertegun, sebab Kikoru ini bukanlah sembarangan orang. Dia adalah anak dari Direktur Jenderal Shinomiya. Sayangnya itu sedikit membuat Kafka tidak mau kalah dari gadis tersebut. Alhasil Kafka menggunakan kekuatannya untuk mengangkat mobilnya dan menempatkannya di parkiran yang kosong. Di awal film, Kafka juga menyombongkan dirinya nih di depan Kikoru. Kikoru merasa tertantang dan tidak sabar untuk melihat seberapa hebat ucapannya Kafka. Setelah itu Kikoru masuk duluan nih ke dalam gedung. Tidak lama Kafka dan Ichikawa juga memasuki gedung tersebut. Singkat cerita, tes pertama ini diawali dengan tes fisik, di mana para peserta diharuskan melakukan olahraga seperti merangkak, berlari, bahkan memanjat tebing juga. Sekalipun begitu, Kafka sangat yakin nih bahwa dia bisa melakukannya dan berada di cakupan rata-rata. Tapi ternyata itu semua hanya angan-angan saja, sebab dia selalu tertinggal nih dari yang lainnya. Faktor umur juga merupakan salah satu alasannya, sebab Kafka adalah peserta paling tua di antara mereka semua. Namun dia masih tetap berjuang dengan segenap kemampuannya tanpa kekuatan kaiju miliknya. Setelah selesai melakukan tes, Kafka menempati nomor urut ke-6 dari belakang.
sedangkan Kikoru berada jauh banget nih darinya. Karena hal itu, Kafka menarik semua kata-kata sombongnya pada Kikoru. Namun Ichikawa sangat senang sebab Kafka sama sekali tidak menggunakan kekuatan kaiju miliknya selama tes fisik. Sambil istirahat, Hoshina selaku wakil kapten divisi ketiga memberikan laporan hasil tes fisik kepada Mina. Melihat Kafka ada di dalam laporan itu, Mina meminta untuk menjelaskan secara rinci nih soal peserta tahun ini. Selain itu, Ichikawa juga sedang menceritakan semua peserta tahun ini kepada Kafka. Dimulai dari Haruichi yang terkenal lulus dengan nilai tertinggi di Universitas Netralisasi Tokyo. Kedua ada Iharu, juga orang yang lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya. Yang ketiga Aoi yang merupakan bintang emas yang berasal dari CGSDF atau pasukan bela diri Jepang. Selain itu banyak juga nih peserta lainnya yang tidak kalah hebat. Di antara semua peserta itu posisi paling pertama adalah Kikoru. Sebab gadis itu adalah satu-satunya peserta yang benar-benar memiliki bakat dari lahir. Dan juga peserta paling muda di antara mereka semua. Tanpa sadar Kikoru menghampiri mereka. Kafka sempat kaget nih bahwa Kikoru benar-benar sehebat itu. Sekalipun begitu, Kafka terus-menerus dibully oleh gadis itu. Namun Kafka juga tidak mau kalah. Tidak lama kemudian, tes kemampuan akan segera diumumkan. Saat ini para peserta sedang diperlihatkan secara khusus nih tentang tes kemampuan ini oleh Hoshina. Tes kali ini benar-benar memicu adrenalin sebab mereka akan secara langsung menghadapi kaiju dengan menggunakan peralatan khusus yang akan dipinjami oleh pasukan pertahanan. Singkat cerita, sebelum terjun langsung ke lapangan, para peserta tengah mencoba baju perang buatan Izumotech yang canggih. Bahkan Ichikawa saja terpesona setelah mengenakannya. Selain itu, baju ini juga dibuat khusus nih dari kaiju supaya para pemakainya juga memiliki potensi untuk meningkatkan kekuatan mereka di medan tempur. Setelah itu mereka akan mengetes kekuatan daya tempur setiap peserta. Semua peserta mendapatkan angka yang lumayan, di mana Kikoru merupakan peserta yang memiliki kekuatan daya tempur paling tinggi, yaitu 46%. Tapi lebih kocaknya lagi adalah kekuatan daya tempurnya Kafka. Dia mendapatkan daya tempur sebesar 0%. Hal ini membuat Hoshina tertawa sebab Kafka adalah satu-satunya peserta di antara semua orang di setiap tahunnya yang mencetak rekor 0%. Di situ Kafka berusaha untuk mendorong kekuatannya, namun sayangnya hal itu justru membuat Hoshina terus tertawa dan dia mulai menyukai tindakan Kafka. Di sisi lain, Kikoru sempat kecewa sebab dia ingin melihat kekuatan Kafka yang bisa memindahkan mobil dengan tangan kosongnya. Beberapa saat kemudian Hoshina sudah mengajak mereka ke tempat ujian terakhir nih. Sebelum dimulai, wakil kapten itu menjelaskan semua aturan mainnya kepada para peserta, hingga dia menjelaskan tentang perisai jarak jauh kepada mereka. Ketika seorang peserta dalam bahaya dan tidak bisa bertarung lagi, para pasukan pertahanan akan mengaktifkannya. Akan tetapi kalau itu terjadi maka peserta itu akan dinyatakan gugur dalam seleksi ujian terakhir. Selanjutnya mereka langsung berburu kaiju nih. Sialnya semua peserta kalah cepat dengan Kikoru. Sementara itu Kafka kesulitan untuk membawa senjatanya sebab kekuatan dia hanya 0%. Namun Ichikawa masih setia nih menemaninya. Di tengah ujian itu, Hoshina sempat memberitahu bahwa Mina hadir untuk mengawasi. Hal itu memicu semangat Kafka untuk tidak menyerah. Sekalipun daya tarungnya 0%, Kafka akan terus berusaha semampunya bersama Ichikawa. Di situ Kafka berencana untuk membantu para peserta lainnya nih. Selain itu Kafka sendiri melakukan serangan kepada kaiju di depannya dengan kemampuan analisisnya sebagai tukang bersih-bersih bangkai kaiju. Walaupun daya tarungnya 0%, namun Kafka lebih unggul soal membaca situasi dan kelemahan musuh. Berkat kemahiran Kafka, semua peserta bisa mengalahkan kaiju itu dengan efektif dan efisien. Tidak lupa Haruichi juga berterima kasih nih pada Kafka karena membantu mereka.
Kemampuan itu membuat Hoshina terkagum. Setelah itu, Kafka dan Ichikawa terus berlari untuk membantu para peserta lainnya. Sialnya di perjalanan, Kafka sempat diserang oleh kaiju dan monster itu berhasil membuat Kafka tidak bisa bergerak lagi. Kondisi ini membuat Kafka khawatir sebab bisa saja dia gagal dalam ujian kali ini. Dia berharap bisa terus berjuang sebagai pasukan pertahanan. Bukan hanya Kafka yang sedih nih akan nasibnya, Hoshina juga mengalami kesedihan sebab dia sedikit menyukai pribadinya Kafka. Yang beruntungnya Kikoru datang dan menyelamatkan Kafka. Alhasil Kafka tidak jadi gagal. Tidak lupa Kafka berterima kasih padanya, namun sayangnya Kikoru membulinya lagi nih. Setelah Kikoru pergi untuk berburu kaiju hingga yang terakhir, Kafka sempat kesulitan untuk bergerak sebab dia mengalami cedera cukup parah. Hal ini sempat membuatnya sedikit murung. Bahkan Hoshina juga menyarankan Kafka untuk menyerah sebab dia mengalami cedera yang parah. Sekalipun Hoshina peduli pada keselamatannya Kafka, Kafka tetap pada pendiriannya untuk terus mengejar mimpinya. Keseriusan dan tekad Kafka berhasil membuat nilai 0%-nya meningkat menjadi 0,01%. Semua itu dilihat oleh Mina. Setelah itu Kafka berusaha untuk berdiri sekalipun kakinya patah. Hoshina menyetujui tekadnya nih. Alhasil Kafka sangat senang. Selanjutnya dia meminta Ichikawa untuk terus maju tanpa dirinya. Namun di situ Ichikawa tidak mau membiarkan dan meninggalkan senior kesayangannya itu sendirian. Alhasil mereka bersama-sama maju nih dengan Ichikawa yang menggendong Kafka. Kelakuannya itu berhasil membuat Hoshina terus tertawa. Walaupun begitu, Kafka dan juga Ichikawa terus maju bersama-sama. Namun sayangnya semua kaijunya sudah dihabisi oleh Kikoru. Alhasil usaha mereka sedikit tidak ada gunanya. Setelah itu Kikoru langsung menuju ke tempat di mana kaiju dengan skala kekuatan 6.0 atau disebut sebagai Honju berada. Sesampainya di sana, Kikoru langsung menyerang ke arah Honju tersebut. Dengan kehebatannya, dia juga berhasil mengalahkan Honju itu seorang diri. Dengan ini ronde terakhir sudah selesai. Mereka merasa lega nih sebab ujian kali ini sudah selesai. Di sisi lain Hoshina dan Mina tengah membicarakan kehebatan Kikoru. Bahkan Mina juga tertarik dengan kemampuan gadis itu sebab mereka percaya bahwa Kikoru adalah cahaya masa depan Jepang di kemudian hari. Sementara itu Kikoru merasa puas dengan dirinya. Lalu dia memutuskan untuk pergi menemui Kafka. Namun sayangnya tiba-tiba saja seekor Dai Kaiju atau kaiju level spesial muncul dan menyerang Kikoru. Di lain sisi, Kafka dan para peserta dikagetkan dengan para kaiju yang mulai terbangun lagi nih dari kematian mereka. Hal ini membuat Kafka kaget. Saat ini Kikoru sedang dalam keadaan darurat sebab dia sudah tertembak. Untungnya dia bisa selamat berkat baju perangnya. Selain itu, Dai Kaiju itu juga sempat membuat Kikoru kaget sebab dia bisa berbicara. Karena merasa ada yang janggal, Kikoru ingin menembaknya. Namun sialnya dia gagal sebab Dai Kaiju itu menyerangnya terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat ini, Mina meminta semua untuk segera mengamankan para peserta. Kemudian Mina dan Hoshina akan pergi nih ke lokasi di mana Kikoru berada dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Saat ini Kikoru sedang dalam kondisi yang darurat sebab dia harus mengalahkan Honju yang telah dibangkitkan oleh Dai Kaiju itu. Naasnya kondisinya dan kekuatannya sudah tidak bisa menandingi Honju yang berevolusi tersebut. Hal ini membuatnya teringat akan masa lalunya. Saat itu Kikoru selalu menjadi anak paling berbakat dan juga cerdas. Namun ayahnya selalu bersikap biasa saja padanya. Bahkan terkesan seperti memaksa Kikoru untuk menjadi sempurna sesuai keinginan ayahnya. Sialnya Kikoru sudah benar-benar terluka sangat parah. Apalagi Honju itu terus-menerus berevolusi. Dia hanya pasrah nih di depan serangan Honju tersebut.
Yang beruntungnya Kafka segera datang dan menyelamatkan Kikoru. Bahkan dia berubah tepat di hadapan gadis itu. Alhasil Kikoru sangat kaget nih melihat Kafka yang bisa berubah menjadi kaiju. Sementara itu Ichikawa tengah panik mencari keberadaan Kafka sebab dia tiba-tiba saja menghilang. Hal ini membuatnya sangat khawatir nih jika terjadi sesuatu hal yang buruk pada seniornya itu. Di sisi lain Kafka berusaha untuk memohon pada Kikoru untuk merahasiakan hal tersebut nih dari siapapun. Bahkan di tengah pertempuran seperti ini dia masih bersikap konyol seperti itu. Namun Kafka berhasil menangkis serangan Honju itu dengan mudahnya. Setelah itu Kafka berjanji akan menjelaskan semuanya pada Kikoru. Kali ini Kafka harus fokus nih untuk mengalahkan Honju itu dengan kekuatan super miliknya. Karena Honju itu bukan tandingannya Kafka, maka Kafka berhasil nih menghancurkannya hingga berkeping-keping. Semua itu membuat Kikoru sangat kaget melihat kekuatannya Kafka. Selain itu, Kafka juga sangat khawatir nih soal keadaannya Kikoru. Dia menasihati Kikoru supaya dia tidak bertindak gegabah. Namun sialnya tiba-tiba saja Ichikawa datang dan memukul kepala Kafka. Lalu tanpa sadar Kikoru pingsan dan langsung mereka bawa. Tidak lama kemudian Mina dan juga Hoshina datang nih ke TKP. Mereka teringat sesuatu soal apa yang terjadi di tempat pelatihan itu. Bahkan Hoshina juga merasa ada yang janggal soal apa yang telah terjadi. Singkat cerita, setelah beberapa waktu mereka semua dirawat di rumah sakit. Kafka dan Ichikawa sedang mengobrol nih. Tanpa sadar Mina menguping pembicaraan mereka dan memutuskan untuk melihat mereka. Kedatangannya membuat mereka kaget, terutama Kafka. Ternyata kedatangan Mina hanya untuk berterima kasih nih kepada mereka sebab mereka sudah menyelamatkan Kikoru. Setelah itu Mina pergi. Kafka jadi teringat soal janjinya di masa lalu padanya. Namun dia memutuskan untuk diam hingga dirinya menjadi petugas. Barulah dia akan berbicara nih dengan Mina. Sementara itu Kikoru sedang dirawat secara intensif hingga Hoshina datang untuk menjenguknya. Singkat cerita, Hoshina ingin berterima kasih pada Kikoru sebab dia berhasil mengalahkan Honju sehingga para peserta yang lainnya selamat. Namun reaksi Kikoru membuat Hoshina sedikit curiga nih. Tapi Kikoru mengingat perkataannya Kafka untuk tetap merahasiakannya. Alhasil dia mengatakan bahwa Kikoru lah yang membunuh Honju tersebut. Di lain sisi, Daikaiju yang sempat membuat kekacauan di tempat pelatihan tengah mendengar berita tentang kejadian naas yang diakibatkan olehnya. Namun dia kaget sebab tidak ada korban jiwa. Dan juga dia sempat mendengar nih soal Kaiju nomor 8. Setelah itu dia ditelepon oleh atasannya yang tidak lain adalah mantan atasan Kafka dan Ichikawa. Di situ Daikaiju ini ternyata menyamar sebagai seorang manusia. Sambil berbaur dia juga terus mengamati setiap tindakan manusia. Beberapa hari kemudian setelah Kafka dan juga Ichikawa keluar dari rumah sakit, mereka kembali ke pekerjaan mereka sambil menunggu hasil dari tes menjadi pasukan pertahanan. Singkat cerita, bos mereka datang dan memberikan surat hasil tes itu kepada Kafka dan juga Ichikawa. Setelah itu mereka bersama-sama akan membuka isi surat tersebut. Kafka merasa deg-degan nih, namun dia membuka surat itu dan merasa kaget melihatnya. Sehabis menerima surat itu, Ichikawa datang sendirian. Hal ini membuat Haruichi dan juga Aoi sempat membicarakan soal Kafka yang tidak lolos sebagai pasukan pertahanan. Mereka juga membicarakan soal Kikoru nih. Sementara itu Ichikawa sempat berkenalan dengan Iharu dan menanyakan soal Kafka. Namun Ichikawa tidak menjawabnya. Tidak lama kemudian upacara peresmian mereka akan segera dimulai. Diawali oleh Mina yang akan membuka upacara ini. Lalu Kikoru dipanggil sebagai perwakilan dari para pasukan baru untuk menerima surat penobatan. Selain itu, Mina juga mengucapkan selamat dan pujian untuk Kikoru sebab berkat dia semua orang selamat di kejadian naas waktu itu.
Walaupun begitu, Kikoru merasa Kafka lah yang pantas menerima semua pujian tersebut. Namun pria itu justru tidak hadir di sana. Namun secara tiba-tiba Kafka datang nih di tengah acara peresmian itu dan membuat semua orang memperhatikannya, terutama Kikoru dan juga Mina. Melihat Kafka, Mina sempat teringat nih tentang hasil keputusan untuk meloloskan calon peserta. Awalnya Kafka memang sudah diputuskan untuk tidak lolos, bahkan Mina sendiri juga setuju. Namun keputusan itu diinterupsi nih oleh Hoshina. Hoshina berusaha untuk mempertahankan Kafka sebab menurutnya Kafka banyak berkontribusi secara aktif untuk membantu para anggota lain untuk mengalahkan kaiju. Sekalipun Kafka sendiri tidak memiliki kekuatan fisik yang hebat. Alhasil Hoshina mengambil Kafka dan memasukkannya ke tim kecil miliknya sebagai kadet. Setelah itu Mina melanjutkan pidatonya di depan para anggota baru. Namun di akhir pidato itu Kafka secara tidak sengaja mengucapkan semua isi hatinya di depan semua orang. Alhasil dia harus dihukum nih oleh Mina. Setelah Mina pergi, Hoshina sempat kaget sebab baru kali ini nih dia melihat Mina tersenyum. Namun pikiran dia bukan lagi pada Mina melainkan kepada pilihannya untuk memilih Kafka. Di situ Hoshina memilih Kafka dengan tujuan mencari tahu soal keraguan-raguannya tentang kaiju yang muncul dengan kekuatan 9,8 itu. Sehabis Kafka menyelesaikan hukumannya, Kikoru mengajaknya untuk berbicara secara pribadi. Singkat cerita, Kafka, Kikoru dan juga Ichikawa pergi ke sebuah restoran untuk membicarakan soal kaiju milik Kafka. Selain itu Kikoru juga menceritakan soal kaiju bernomor yang menjadi bahan penelitian nih jika tertangkap oleh pasukan pertahanan. Lalu semua obrolan itu sempat menjadi canggung ketika Kikoru mengatakan akan menghabisi Kafka jika Kafka lepas kendali. Hal ini tentunya membuat Ichikawa khawatir dan takut. Tapi tidak dengan Kafka. Dia bisa menerimanya dengan senang hati. Bahkan dia mempercayakan semua itu kepada Kikoru. Keesokan harinya semua anggota baru tengah mengadakan latihan rutin untuk meningkatkan kekuatannya. Kagetnya dalam waktu singkat Ichikawa berhasil meningkatkan kekuatannya. Usahanya itu membuat Iharu tidak mau kalah nih darinya. Ketika semua pada memamerkan hasil usaha mereka yang sangat bagus, Kafka juga tidak kalah. Walaupun peningkatannya kecil, yaitu hanya 1% saja. Yang tentunya dia juga memamerkannya nih pada Kikoru. Semua itu didengar oleh Hoshina. Lalu dia sempat memberitahu Kafka untuk terus berkembang selama 3 bulan ke depan jika dia tetap ingin diangkat menjadi pasukan. Setelah latihan yang melelahkan itu, mereka saling berendam di onsen. Mereka saling bercanda hingga Aoi datang dan membuat mereka ngumpet. Berbeda dengan para lelaki, para wanita lebih santai untuk memasuki onsen hingga Kikoru bertemu dengan Mina. Singkat cerita, Kikoru sempat penasaran dengan latihan yang dijalani oleh Mina. Melihat juniornya penasaran, Mina ingin mengajarinya juga. Kembali ke para lelaki, mereka semua saling bertukar cerita nih soal tujuan mereka masuk ke divisi 3 dan menjadi pasukan pertahanan. Dimulai dari Iharu, Haruichi, Aoi dan juga yang lainnya. Mereka semua masuk ke divisi 3 karena Mina. Lalu mereka mulai bertanya nih soal tujuan Kafka. Setelah itu Kafka bercerita soal Mina yang merupakan teman masa kecilnya dan mereka sudah terikat janji untuk menjadi pasukan pertahanan. Alhasil semua temannya langsung menghujaninya dengan berbagai pertanyaan nih soal Mina. Keesokannya mereka terus menjalankan aktivitas rutin mereka sebagai pasukan pertahanan, berlatih dan terus berlatih untuk menjadi lebih kuat hingga malam pun tiba. Semua orang sudah tidur nih kecuali Kafka. Saat ini Kafka masih terus belajar sekalipun sudah waktunya untuk tidur. Hal ini pun dilihat oleh Hoshina. Singkat cerita, Hoshina sempat berbicara dengan Kafka soal mimpinya yang tidak sengaja ia dengar saat di onsen. Selain itu Hoshina juga memberinya waktu selama 2 jam dan meminta Kafka untuk tidur sehabis itu. Sialnya ketika mereka sudah selesai berbicara, bel peringatan berbunyi yang menandakan bahwa kaiju telah muncul. Semua orang sudah bangun dan akan bersiap termasuk Kafka nih. Hoshina tersenyum melihatnya dan tidak sabar untuk menyaksikan potensi Kafka di pertempuran pertamanya. Semua pasukan tengah bersiap untuk bertempur ketika semua penduduk sudah dievakuasi. Sambil menunggu, Mina dan Hoshina bersama anggota intinya tengah membahas strategi mereka untuk mengalahkan kaiju berbentuk jamu raksasa yang termasuk kelas Honju.
Kemudian mereka semua sudah bersiap nih menaiki mobil untuk sampai di titik lokasi yang sudah ditentukan. Selama perjalanan Kafka sedikit nervous dan ingin muntah. Kelakuan yang random ini membuat si mobil ketar-ketir. Yang saat ini semua pasukan sudah berada di titik posisi. Pasukan pertahanan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan kepada kaiju tersebut. Singkatnya, mereka menunggu pasukan anti kaiju untuk membuka serangan terlebih dahulu sebagai pancingan. Sambil menunggu aba-aba, Hoshina tengah menjelaskan nih strategi kali ini lewat saluran komunikasi ke semua tim. Dia juga menjelaskan soal Honju yang mengeluarkan Yoju atau kaiju berkekuatan kecil. Lalu para junior ditugaskan untuk menghabisi para Yoju ini supaya kaiju tersebut tidak berkeliaran di kota. Semua orang sudah setuju nih dengan strategi tersebut dan tinggal menunggu aba-aba dari pasukan anti kaiju. Saat mereka sedang menunggu Mina untuk mencapai posisi dan aba-aba dari pasukan anti kaiju, Ichikawa dan Kafka saling berbagi komunikasi nih secara pribadi. Yang saat ini Kafka ingin sekali membuktikan kemampuannya supaya dia tetap berada di pasukan pertahanan ini dan menggapai mimpinya. Jadi walaupun Kafka merasa deg-degan, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berusaha dalam misi pertama. Setelah itu mereka semua tengah bersiap di posisi masing-masing dan menahan Yoju. Sementara itu para pasukan anti kaiju sudah melancarkan serangannya untuk memancing Honju di titik yang sudah ditentukan. Di sisi lain Kafka dengan heroiknya berusaha untuk menghadang Yoju yang berlari ke arahnya. Namun sialnya dia justru terlempar nih dan membuat Kikoro memarahinya. Sayangnya hal itu membuat senior mereka seperti meremehkan mereka. Merasa dirinya diremehkan, Kikoro langsung menghabisi setiap Yoju itu dengan kekuatan supernya. Gadis itu berhasil membuat senior mereka kaget, tapi tidak dengan Kafka. Dia justru memuji gadis itu hingga dirinya sedikit malu. Sementara itu, Iharu dan juga Ichikawa tengah menghabisi para Yoju tersebut dengan kemampuan mereka. Sekalipun seluruh pasukan belum mengetahui titik lemah Yoju tersebut nih, namun mereka tetap berusaha. Terutama Ichikawa yang ingin terus berkembang nih demi Kafka, senpainya. Di lain sisi, Aoi dan juga Haruichi juga sedang menghabisi para Yoju dengan kekuatan mereka. Aksi mereka membuat para senior terkagum dengan kemampuan kedua pria tersebut. Mereka juga memuji kemampuan anggota baru. Mendengar semua kemampuan dan melihat teman-temannya berjuang di garis depan, Kafka juga tidak mau kalah nih. Dia berusaha membantu semua pasukan dengan caranya, yaitu mencari titik lemah dari Yoju tersebut. Singkat cerita, Kafka membedah bangkai Yoju tersebut untuk mencari tahu titik lemahnya. Walaupun begitu, dia diremehkan nih, tapi Kafka terus berusaha untuk menjadi bermanfaat bagi timnya. Alhasil dia berhasil menemukan titik lemah beserta struktur dari Yoju tersebut. Dengan cepat Kafka langsung melaporkan hasil penemuannya kepada Hoshina. Mendengar hal itu, Hoshina sangat senang dan memuji usahanya Kafka. Setelah itu Hoshina meminta kepada Okonogi untuk memberitahu informasi itu kepada seluruh pasukan. Belum cukup sampai di situ, secara pribadi Kafka dipuji oleh seniornya yaitu Hoshina nih. Sekali lagi Kafka benar-benar membuat seniornya senang dengan usahanya. Setelah itu Kafka mulai bergegas untuk melanjutkan tugasnya lagi nih demi mencapai mimpinya. Saat ini tibalah waktu untuk Mina untuk melakukan aksinya. Semua pasukan anti kaiju sudah ditarik mundur. Kini giliran pasukan pertahanan yang akan melakukan sisanya. Serangan dari Mina sangat hebat dan luar biasa. Tembakan pertama itu berhasil melubangi tubuh Honju, yang sekarang tembakan kedua akan ditargetkan oleh Mina ke arah inti kaiju tersebut, yang mana Mina berhasil nih menumbangkan Honju tersebut. Setelah melihat serangan itu, Kafka sangat terkesan. Lalu tiba-tiba saja Hoshina datang dan memberitahu soal kekuatan Mina yang sangat luar biasa. Singkat cerita, Kafka sempat bertanya soal kemampuan Hoshina,
Di situ Hoshina menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti Mina yang bisa menghadapi kaiju kelas raksasa dengan tembakan. Seniornya itu justru ahli dalam melakukan pertempuran jarak dekat dan melawan kaiju kelas kecil hingga sedang. Perkataannya itu langsung ia buktikan nih, sebab tiba-tiba saja Yoju datang dan Hoshina berhasil membelahnya dengan sangat cepat. Hal ini membuat Kafka sangat kaget dan terkesan. Selain itu, Hoshina ternyata merupakan keturunan dari pembasmi kaiju di periode Muramachi. Itulah mengapa yang membuat Hoshina sangat cocok nih menjadi wakil kapten. Namun sayangnya obrolannya itu harus terputus, sebab Mina memanggilnya untuk segera melaksanakan tugas selanjutnya, yaitu memusnahkan para Yonju yang muncul dari tubuh Honjo. Sayangnya stamina bertempur para anggota baru sudah mencapai batasnya. Sekalipun begitu, beberapa dari mereka masih terus maju nih untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini menjadi pusat perhatiannya Hoshina. Menurut pengamatannya, kemungkinan terbesar di antara para anggota baru yang akan menjadi kapten hanyalah 2 orang, yaitu Kikoru dan juga Ichikawa. Di sisi lain, Ichikawa dan Iharu masih terus bersama-sama nih untuk memusnahkan Yojo. Namun sialnya, mereka berdua bertemu dengan pria yang merupakan kaiju nomor 9 yang sempat membuat Kikoru terluka. Mereka hanya kaget menatap pria itu yang sebenarnya adalah seekor kaiju bernomor. Di situ Ichikawa dan juga Iharu kaget nih melihat kaiju nomor 9. Sebab Ichikawa berpikir hanya Kafka lah satu-satunya kaiju yang bisa berubah menjadi manusia. Namun kejadian pada kaiju nomor 9 ini berbeda dengan kondisi Kafka, sebab kaiju tersebut bukanlah manusia, melainkan seekor kaiju yang menyamar sebagai manusia dan berusaha untuk mempelajari manusia. Karena mereka lengah, kaiju itu berhasil melukai Iharu dengan kekuatannya. Beruntungnya Iharu masih hidup nih berkat baju anti kaiju tersebut. Setelah itu kaiju nomor 9 merubah wujudnya menjadi kaiju bertopi. Mengamati hal tersebut, Ichikawa langsung mengerti nih siapa yang mereka hadapi. Selain itu, Ichikawa dan juga Iharu terjebak di sebuah area yang tidak bisa terdeteksi oleh jaringan komunikasi. Secara tidak langsung mereka berdua benar-benar dalam kondisi darurat, sebab kaiju nomor 9 bukanlah tandingan mereka saat ini. Sekalipun begitu, setiap kali kaiju tersebut menyerang Ichikawa, dia bisa menghindarinya. Semua berkat informasi yang dia dapatkan dari Kikoru saat itu tentang kaiju tersebut. Namun itu semuanya dapat menahan mereka dan sulit untuk merobohkan kaiju tersebut. Akan tetapi Ichikawa masih terus berjuang nih. Motivasi dirinya yang ingin menjadi kuat demi Kafka berhasil membuatnya berjuang sendirian, sementara Iharu diminta olehnya untuk melapor kepada senior mereka. Namun di situ Iharu sempat bimbang karena Iharu sendiri juga ingin berkembang menjadi lebih kuat. Sementara itu Ichikawa masih terus berusaha mengalahkan kaiju tersebut dengan sekuat kemampuannya, hingga kaiju itu melakukan serangan padanya. Iharu-kun ga ide yaru. Beruntungnya Iharu datang dan berhasil menyelamatkannya. Saat ini Iharu hanya ingin membantu Ichikawa dan berniat untuk mengalahkan kaiju itu bersama-sama. Walaupun begitu, Iharu sudah terluka cukup parah nih. Alhasil mereka berencana untuk mengalahkan kaiju bernomor itu berdua. Rencana itu berjalan sangat lancar nih. Serangan gabungan antara Iharu dan juga Ichikawa berhasil membuat kaiju itu sedikit kesulitan. Namun sayangnya kaiju itu juga menyerang mereka tapi gagal. Hingga Ichikawa sudah bersiap untuk menembak kaiju itu dengan semua kemampuannya. Namun sialnya serangan itu gagal, sebab kaiju itu berlindung di dalam bangkai kaiju lainnya. Bukan hanya itu nih, monster itu juga menyerang Ichikawa hingga dia terluka. Di sisi lain, Hoshina sempat mendapatkan kabar soal hilangnya kontak dari Iharu dan juga Ichikawa. Selain dirinya, Kafka juga merasakan ada sesuatu nih yang tidak beres, dan Kikoru juga setuju akan hal tersebut. Bahkan Kikoru juga menegaskan soal ini adalah petanda bahwa kaiju nomor 9 berada di sana.
Mendengar perkataan itu, Kafka benar-benar sangat khawatir soal keselamatan Ichikawa. Di lain sisi, Ichikawa sudah terluka sangat parah nih. Dia sudah tidak bisa lagi berdiri untuk bertarung. Sedangkan Iharu berusaha melindungi Ichikawa dari kejauhan. Sialnya, usahanya itu sia-sia. Saat ini dia hanya bisa melihat Ichikawa disiksa oleh kaiju bernomor yang keji itu. Namun dia masih berusaha nih untuk meraih senjata miliknya. Walaupun dia berhasil meraihnya, sialnya senjata itu sudah kosong. Hal ini membuatnya sudah putus asa dan hanya bisa berdoa kepada Kami-sama, berharap siapapun dapat menolongnya. Beruntungnya Kafka segera datang nih dan berhasil menghajar kaiju itu hingga kepalanya terbelah. Setelah itu Kafka membawa Ichikawa ke tempat yang aman. Hal ini membuat Ichikawa sedikit kecewa pada dirinya. Menurutnya dia masih lemah untuk melindungi Kafka. Alhasil akibat kelemahannya itu Kafka harus terpaksa berubah lagi nih menjadi kaiju. Sialnya kaiju jahat itu masih bisa bangun. Setelah itu Kafka berusaha untuk berbicara pada Ichikawa dan memintanya untuk menggunakan kekuatan bajunya supaya luka yang dialami Ichikawa bisa dihambat. Walaupun begitu, Ichikawa tidak berbicara apapun nih pada Kafka. Melihatnya seperti itu, Kafka sedikit kesal pada kaiju bernomor itu. Namun kaiju itu juga sedikit kaget nih melihat tingkah Kafka yang menjadi kaiju. Kesempatan ini diambil oleh kaiju itu untuk menyerang Kafka. Ternyata kaiju itu menyerang sambil mengamati Kafka. Dia berusaha untuk mempelajari tubuh kaiju milik Kafka supaya dia bisa mengalahkan Kafka. Kemudian kaiju itu mulai untuk bertarung secara serius. Kembali lagi mendengar ocehan kaiju itu, Kafka sangat kesal sebab dia mengingat bahwa kaiju itu telah melukai Ichikawa, Kikoru dan juga Iharu. Alhasil dia sangat marah dan membuat perisai kuat untuk menahan serangan kaiju itu. Kemudian dengan cepat Kafka melakukan serangan balik nih yang tidak dapat ditahan oleh kaiju tersebut. Yang sialnya ketika Kafka akan menghabisi kaiju itu, ada pasukan pertahanan yang datang. Sementara itu Kikoru tengah menghabisi semua Yonju yang berdatangan sambil terus memikirkan kemana Kafka pergi. Di situ Kikoru juga merasa khawatir nih terhadap keselamatan Kafka yang tiba-tiba berubah di tempat seperti ini. Lalu dia mendengar kabar soal keberadaan Kafka. Di sisi lain Kafka lengah. Alhasil kaiju itu berhasil memulihkan dirinya dan berusaha untuk menyerang dua pasukan pertahanan. Kemudian dia kabur. Beruntungnya dia juga berhasil kabur nih. Dia tenang melihat Ichikawa dan juga Iharu mendapat perawatan dari para pasukan medis. Setelah itu Kafka pergi untuk berubah lagi menjadi manusia di suatu gang. Namun sialnya dia bertemu dengan Hoshina. Hal ini membuatnya sangat kaget. Selain itu, Hoshina sempat memberitahu semua pasukan bahwa dia akan berhadapan dengan Kafka atau kaiju nomor 8. Mendengar ini, Kikoru dan juga Ichikawa sangat khawatir dengan kondisi Kafka saat ini, sebab dia akan berhadapan dengan wakil kapten divisi 3, yaitu Soshiro Hoshina, dengan kecepatan bagaikan kilat. Di situ Hoshina menyerang Kafka nih. Kekuatan Hoshina sangat luar biasa dan sempat membuat Kafka terpojok. Apalagi Hoshina sudah mulai serius untuk menghadapinya, bahkan tidak ragu untuk menghabisi kaiju Kafka. Kecepatan dan kekuatan Hoshina melebihi manusia pada umumnya nih. Dia juga bisa membuat Kafka sendiri kewalahan dan hampir saja mati, sebab Hoshina berhasil menemukan kelemahannya. Walaupun begitu Kafka masih terus berusaha untuk kabur tanpa melawan Hoshina. Namun sialnya Hoshina justru terus mengejarnya dan tidak ingin membiarkannya pergi. Alhasil Kafka terus-menerus terkena serangan Hoshina hingga dirinya tertusuk, sehingga membuat Kafka harus menghancurkan katana milik Hoshina.
Hal itu juga dijadikan kesempatan bagi Kafka untuk melarikan diri tanpa menyakiti Hoshina. Laporan itu membuat Kikoru senang, namun juga kepikiran soal kaiju yang ada pada diri Kafka. Tidak lama kemudian Kafka kembali. Di situ Kikoru sangat senang melihatnya kembali dengan selamat. Melihat Kafka begitu lelah hingga hampir jatuh, membuat gadis itu menghampirinya dan memapahnya. Selain itu Kafka juga meminta maaf kepada Kikoru soal dirinya yang membiarkan kaiju nomor 9 kabur. Setelah itu Kafka ingin segera bergegas untuk membantu Ichikawa dan juga Iharu. Semua aksinya ini membuat dirinya diomelin oleh Kikoru nih, sebab gadis itu memintanya untuk memikirkan keadaan Kafka sendiri. Bahkan Kikoru sangat khawatir soal penyamaran Kafka sebagai kaiju tersebut bisa membuatnya dalam keadaan bahaya karena ada beberapa pasukan pertahanan, dan terlebih lagi Hoshina juga sempat melihat dan bertarung dengannya. Hal ini bisa mengundang rasa curiga nih kepada Kafka. Sementara itu Hoshina terlihat sangat tertekan sebab dia banyak memikirkan soal kaiju Kafka. Hal ini juga menjadi pusat perhatian Mina sebab Hoshina jarang sekali tertekan seperti itu. Saat ini Hoshina hanya memikirkan soal kemungkinan tentang kaiju nomor 8 adalah seorang manusia. Karena menurut Hoshina dari cara bertarung dan gerakannya lebih mirip dengan manusia daripada kaiju. Namun sayangnya pemikiran Hoshina yang tidak terucapkan itu hanya dibalas dengan jawaban dingin nih dari Mina, yang memandang semua kaiju tetaplah kaiju dan mereka berhak dinetralisasikan. Tidak lama kemudian, salah satu anggota mereka memberitahu soal kaiju nomor 9 yang menyerang Ichikawa dan Iharu serta yang ada saat pelatihan mereka. Mereka mengatakan nih kalau kaiju tersebut menyamar sebagai manusia. Hal ini berhasil membuat Hoshina dan Mina kaget. Di sisi lain, kaiju nomor 9 itu tengah berjalan mencari wajah baru supaya penyamarannya tidak diketahui oleh para manusia, khususnya pasukan pertahanan. Dia memakan korbannya. Setelah itu dia berubah menjadi sosok korban itu dengan wajah dan ingatan korban tersebut. Itulah cara kaiju nomor 9 beradaptasi. Di lain sisi, Kafka dan Kikoru tengah menjenguk Ichikawa. Tanpa sadar mereka membicarakan soal Kafka nih yang berubah menjadi kaiju dan melawan Hoshina. Di situ Ichikawa hanya senang bahwa seniornya itu baik-baik saja. Namun sialnya mereka tidak sadar bahwa di ruangan itu Ichikawa tengah dirawat barengan dengan Iharu. Yang untungnya mereka berhasil mengelabui Iharu, dan Iharu percaya nih pada penjelasan mereka. Selain itu Iharu nampak terkesan dengan kaiju nomor 8 yang datang bagai dewa untuk menghajar kaiju nomor 9. Singkat cerita, beberapa hari kemudian semua pasukan pertahanan angkatan Kafka dan kawan-kawan mengadakan pesta nih kesembuhan Ichikawa dan juga Iharu, sebab dituan rumahi oleh Haruichi. Awalnya Kafka tidak tahu siapa keluarga dari Haruichi ini hingga Kikoru menjelaskannya. Di situ Kafka sangat kaget, namun Kikoru mengerti dengan keinginannya Kafka yang meminta menyiapkan makanan terenak untuk setiap teman-temannya. Alhasil Kikoru memintanya langsung pada Haruichi nih, dan pria itu tidak keberatan. Setelah itu wakil kapten memberikan pidato singkat kepada mereka. Kemudian semua anggota langsung memulai pesta. Pada pesta ini semua orang sangat ramai sekali, bahkan sangat senang. Walaupun mereka sangat ramai dan Ichikawa hanya bisa melihat mereka, namun mereka semua justru tengah membicarakan soal kekurangan mereka dan berusaha untuk berbincang tentang misi mereka. Hal ini membuat Ichikawa juga termotivasi untuk menjadi kuat. Namun sayangnya semua ketenangan itu menjadi heboh lagi nih gara-gara Kafka dan juga Aoi. Di sisi lain Haruichi tengah berbicara dengan Pak Doijima selaku pelayannya. Dia juga berterima kasih padanya sebab telah menghidangkan makanan untuk teman-teman Haruichi. Tanpa sadar Aoi tidak sengaja mendengarnya, namun Aoi sepertinya tidak ingin ikut campur soal masalah keluarganya Haruichi. Sementara itu di dalam Hoshina ingin memberitahu kepada mereka semua nih soal hal penting. Hal tersebut adalah sebuah promosi pengangkatan Kafka sebagai petugas umum di Divisi 3 Pasukan Pertahanan. Sebab Kafka benar-benar sangat berkontribusi dalam misi pertama. Semua anggota sangat senang mendengarnya, lalu mereka kembali berpesta tanpa Aoi dan juga Haruichi, sebab mereka hanya memandangi mereka. Selain itu, Aoi berharap ke depannya mereka tidak akan kehilangan siapapun dari divisi ini.
Haruichi setuju soal tersebut. Keesokan harinya Kafka secara personal dilantik nih dengan resmi oleh Mina di kantornya. Setelah dilantik, Kafka terlihat sangat kaku sebab situasinya terlalu formal. Walaupun mereka hanya berdua di sana, dia berencana untuk segera pergi setelah memberikan hormat pada Mina. Sebelum dia pergi, Mina sempat mengingat soal janji mereka di masa lalu. Hal ini membuat Kafka termotivasi hingga menyebutkan nama depan Mina, yang mana Mina mengerjainya dan Mina hanya tersenyum tipis pada sikapnya Kafka. Sayangnya situasi kembali serius saat Mina membicarakan soal dua kaiju bernomor, yaitu kaiju nomor 8 dan juga kaiju nomor 9 pada Kafka. Persoalan kaiju itu membuat Mina harus pergi ke markas pusat. Selain itu, Mina juga memberitahu Kafka nih soal Hoshina yang merekomendasikan Kafka untuk dapat bergabung dalam pasukan pertahanan ini. Mendengarnya dia sangat kaget. Malam harinya Kafka selalu bekerja keras untuk belajar hingga larut malam. Setelah selesai dia akan segera pergi untuk tidur. Ketika dia ingin pergi ke ruangannya, tanpa sengaja Kafka melihat lampu ruang latihan masih menyala. Karena penasaran, Kafka melihat ke sana nih. Kagetnya dia melihat Hoshina tengah latihan begitu serius. Dia terus melihat Hoshina latihan untuk mengalahkan kaiju miliknya. Hal ini membuatnya sangat kaget dan juga takut. Ketakutan itu membuat Hoshina menyadari keberadaan Kafka dan bertanya padanya. Bodohnya lagi, Kafka berbalik nanya nih. Singkat cerita, Hoshina menjelaskan alasan dirinya berlatih hingga larut begini pada Kafka. Alasannya yaitu untuk mengalahkan kaiju Kafka. Mendengar hal itu, Kafka teriak histeris dan sangat takut. Selain itu, Hoshina juga menjelaskan mengapa dia harus menghadapi kaiju nomor 8 ini, sebab dia tidak ingin semua orang terluka. Hal ini membuat Kafka sangat terkesan padanya. Bahkan Kafka berjanji akan terus bekerja keras supaya dia bisa membantunya. Walaupun serius begitu, Hoshina masih bisa menjahili Kafka nih, bahkan berkata fakta tentang kelemahan Kafka yang hanya 1%. Namun Hoshina tidak peduli soal kelemahan itu. Dia justru sangat percaya kepada nilai 1%-nya Kafka. Hal itu membuat Kafka sangat kaget. Namun Hoshina memintanya untuk kembali tidur. Tanpa mereka sadari, ada segerombolan kaiju nih tengah terbang menuju ke arah mereka. Saat ini Hoshina tengah berada di kantornya untuk meneliti soal kaiju nomor 8. Dia masih berpikir soal sikap kaiju yang sangat aneh, di mana kaiju nomor 8 berperilaku seperti manusia, sedangkan kaiju nomor 9 bisa berbicara seperti manusia. Berbeda dengan Hoshina, Kafka belum pergi untuk tidur nih. Dia sedang berada di atas atap sambil berpikir soal ucapan Hoshina yang percaya kepada Kafka. Hal ini membuat Kafka termotivasi untuk membantu Hoshina. Setelah berpikir sejenak, Kafka memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun sialnya, di perjalanannya menuju ke dalam, Kafka sempat melihat hujan api datang ke arah markas mereka. Hujan api itu berhasil membangunkan sesi pasukan. Singkat cerita, ruangan pengawas memberitahukan situasi saat ini di mana para kaiju berkelas Honju tengah berdatangan ke markas. Semua kaiju tersebut datang dari langit. Setelah itu, Hoshina langsung bersiap nih untuk bertempur. Dia juga meminta kepada semua pasukan pertahanan yang ada untuk segera bertempur. Tidak lupa, Hoshina juga meminta nih untuk segera mengirimkan surat kepada petugas yang cuti untuk membantu mereka. Ketika semua orang tengah bersiap, Kafka masih membaca situasi saat ini. Menurutnya, kaiju berjenis Wyvern ini biasanya menyerang secara solo. Namun saat ini mereka sepertinya menyerang secara berkelompok. Semua ini sangatlah ganjil. Dan Kafka sangat yakin ada sosok kaiju lainnya nih yang dapat memimpin para Wyvern ini. Tidak lama kemudian, Kafka melaporkan situasinya kepada Hoshina lewat alat komunikasi. Setelah mendengar hal itu, Hoshina tengah dihadang oleh sosok yang ditakutkan oleh Kafka. Sebelum menghadapi kaiju yang merupakan pimpinan dari para Wyvern, Hoshina sempat mematikan komunikasi pada Kafka nih dan meminta para pasukannya untuk segera melaksanakan misi mereka. Sialnya, sebelum Hoshina selesai bicara, kaiju itu menyerangnya.
yang untungnya Hoshina berhasil menghindarinya. Hal itu membuat kaiju tersebut sangat tertarik dengan Hoshina. Dia terus menyerang Hoshina nih dan anggotanya. Berkat kecepatan Hoshina, dia berhasil menyelamatkan anggotanya. Singkat cerita, Hoshina berniat untuk berduel solo dengan kaiju tersebut. Setelah itu kaiju itu memberikan sebuah sinyal kepada para Wyvern, dan para Wyvern membalasnya. Tanpa menunggu lagi, kaiju itu menyerang Hoshina. Sementara itu para pasukan tengah menghadapi setiap kaiju Wyvern. Mereka sedikit kesulitan menghadapi para kaiju itu. Beruntungnya Kafka sempat memberitahu kepada semua pasukan tentang titik lemah dari kaiju Wyvern. Mendengar hal tersebut, Aoi dan juga Haruichi bekerja sama nih untuk menumbangkan satu Wyvern. Sialnya ada kaiju Wyvern lainnya yang membantu menghalangi mereka. Hal ini membuat semua pasukan sangat terdesak sebab mereka tidak bisa menyerang. Tapi tidak dengan Kikoru. Dengan kecepatan dan kekuatannya, Kikoru berhasil menumbangkan satu Wyvern. Semua itu dibantu oleh senjata perang berupa kampak yang dibuat khusus nih untuk Kikoru. Senjata itu benar-benar membantu Kikoru nih untuk dapat menebas setiap kaiju di hadapannya. Dengan battle IQ-nya dan kekuatannya, Kikoru benar-benar membuat para kaiju itu tidak berdaya di hadapannya. Melihat Kikoru melawan para kaiju itu, Ichikawa juga ingin membantunya. Kekuatan Ichikawa bisa membantu memperlambat para Wyvern supaya mereka tidak bisa terbang nih, sebab Ichikawa menembakkan peluru es kepada mereka. Melihat kehebatan Ichikawa, Kikoru memberikan izin supaya Ichikawa bisa membantunya. Tanpa ragu, Ichikawa menerimanya. Setelah itu mereka langsung nih bergegas. Bahkan semua pasukan juga tidak mau kalah dari Kikoru. Sementara itu, Hoshina tengah menggiring kaiju kuat itu ke arah pelatihan. Walaupun begitu, Hoshina juga terus berusaha nih menghindari serangan demi serangan yang diberikan oleh kaiju itu padanya, hingga dia sampai ke dalam tempat pelatihan. Setelah berhasil membawa kaiju itu, Hoshina sempat kaget dengan kecepatan kaiju tersebut. Namun Hoshina terlihat sangat serius untuk melawan kaiju tersebut nih di tempat pelatihan. Di sisi lain, Kafka sempat menggunakan setengah bagian kaijunya untuk menyelamatkan Minase dari serangan Wyvern. Sialnya mereka masih belum selamat, bahkan kaiju itu ingin menyerang mereka. Beruntungnya Kikoru dan juga Ichikawa datang untuk membantu mereka nih. Setelah itu Kikoru meminta kepada Kafka dan Minase untuk segera membantu orang yang terluka. Sebelum Kafka pergi, Ichikawa sudah berpesan padanya untuk jangan bertindak bodoh. Selain itu Ichikawa juga memberitahunya untuk percaya kepada kekuatan regu divisi ketiga untuk menyelesaikan masalah ini. Di situ Kafka hanya mengiyakan hal itu. Kemudian Kafka sempat melihat kerjasama tim antara Ichikawa dan juga Kikoru. Tidak lama kemudian pasukan bantuan dikabarkan sudah datang dan ikut membantu mereka untuk menghabisi kaiju Wyvern. Alhasil beberapa kaiju Wyvern sudah berhasil dikalahkan nih berkat bantuan dari para senior yang sedang cuti dan diminta untuk datang membantu. Melihat hal itu, Kafka semakin percaya dengan kemampuan divisi 3. Lalu Kafka dan Minase langsung bergegas nih untuk membantu para pasukan yang terluka. Di sisi lain, Hoshina masih bertarung melawan kaiju berkelas Daikaiju. Bahkan Hoshina sangat yakin nih bahwa dia akan menang melawan kaiju itu. Dengan kecepatan dan kekuatannya, Hoshina menebas dan terus menebas tubuh kaiju tersebut. Kekuatan Hoshina memang sangat luar biasa. Hal itu membuat kaiju sangat menikmati pertarungan ini, sebab menurutnya Hoshina adalah lawan yang setara dengannya. Sekalipun begitu, Hoshina benar-benar menghabisi kaiju tersebut.
Sialnya, kaiju tersebut justru berevolusi menjadi besar. Dia juga menyemprotkan suhu panas. Perubahan kaiju tersebut juga membuat Kafka bisa merasakan kehadirannya dari jarak yang sangat jauh. Sementara itu, Hoshina berusaha untuk menjauhi kaiju itu terlebih dahulu. Setelah itu dia berencana melihat kaiju itu dari celah-celah bangunan. Dia sangat kaget melihat perubahan kaiju tersebut. Semua pasukan pertahanan benar-benar kaget melihat perubahan besar kaiju tersebut. Situasi saat ini benar-benar tidak menguntungkan nih bagi Hoshina sebab musuhnya berubah menjadi besar. Sedangkan dirinya hanya bisa melawan kaiju berukuran kecil sedang. Semua itu dikarenakan Hoshina hanya bisa menggunakan katana dan tidak bisa menggunakan tembakan. Alhasil kaiju besar adalah kelemahannya. Walaupun Hoshina tahu soal kelemahannya, dia terus berusaha untuk menyerang hingga penguatan baju miliknya hanya tersisa 1 menit saja. Namun dengan battle IQ-nya, Hoshina berusaha untuk membuat strategi demi mengalahkan kaiju besar itu. Semua usahanya terkesan sia-sia saja, bahkan dia kena serangan cukup parah nih dari kaiju besar tersebut dan membuatnya terduduk diam sambil mengingat masa lalunya, di mana ayahnya meminta Hoshina untuk menyerah menjadi pasukan pertahanan. Namun dia masih bisa bergerak nih, walaupun Hoshina sudah terluka. Dia terus memutar otaknya untuk dapat merubuhkan kaiju besar itu, sekalipun dia harus bertarung sampai mati. Hoshina akan siap nih melakukan demi keamanan rekan-rekannya. Sekalipun dia terus menerima serangan demi serangan, bahkan semua orang di masa lalunya tidak mempercayai dirinya dan mematikan mimpi besarnya. Tapi Hoshina selalu ingat kata-katanya Mina. Di situ Mina sangat percaya padanya melebihi semua orang yang meragukan kemampuannya. Semua itu membuat Hoshina terus maju tanpa kenal menyerah. Mengingat semua itu, Hoshina sudah tidak kena rasa takut untuk mati dan menyerah. Alhasil dia terus-menerus melakukan serangan pedang miliknya hingga dirinya tertangkap oleh kaiju besar itu. Kejadian itu dilihat oleh Kafka. Dia ingin segera menyelamatkan salah satu orang yang berarti baginya nih, yaitu Hoshina. Tanpa berpikir lagi, Kafka tengah berlari sambil berubah. Mina, namun perubahan itu terhenti saat Mina datang. Semua orang kaget mendengar Mina datang ke markas. Hal itu membuat Hoshina selamat dari cengkraman kaiju besar itu. Setelah itu Mina langsung menembak kaiju tersebut. Sayangnya kayu tersebut tidak mudah ditumbangkan. Melihat hal itu, Hoshina langsung bergerak untuk membuka jalan nih bagi Mina. Dia berusaha semampunya untuk memberikan waktu bagi Mina. Sialnya lagi, Hoshina sempat gagal sebab kaiju itu memulihkan dirinya cukup kuat. Tiba-tiba saja ada Kikoru datang untuk membantu. Singkat cerita, mereka bekerja sama untuk menumbangkan kaki kayu tersebut dan berhasil. Namun itu adalah kekuatan terakhir Kikoru sebab dia sudah lelah. Setelah itu Mina berusaha untuk menyerang kaiju tersebut dan diikuti oleh semua pasukan divisi 3. Para pasukan beserta Hoshina berusaha untuk membuka jalan bagi Mina. Bahkan mereka terus menyerang sekalipun kekuatan mereka sudah hampir habis. Di saat Hoshina sudah mencapai batasnya dan hampir saja dimakan oleh kaiju itu, Mina sudah siap nih untuk menyerang kaiju tersebut. Dengan kekuatan penuh, Mina menembakkan kaiju itu dan berhasil mengalahkannya. Semua orang sangat senang sebab mereka telah memenangkan pertempuran ini. Setelah itu mereka saling membantu satu sama lain. Hal itu membuat Kafka terharu sebab mereka semua sangat kuat dan hebat. Melihatnya begitu, Ichikawa hanya menjahili Kafka. Bukan hanya mereka berdua, Mina dan para senior juga merasa lega dan senang. Sialnya di momen senang itu, macan milik Mina merasakan sesuatu bahaya.
Ternyata kekacauan itu belum selesai nih, sebab tepat di atas mereka terdapat bom waktu super besar yang telah direncanakan oleh kaiju kuat itu. Selain itu, tim pengawas menjelaskan situasi saat ini, yang mana bom waktu besar itu memiliki daya ledak sama dengan bom nuklir. Itu artinya jika meledak maka semua orang akan hangus. Di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba kaiju kuat itu berbicara pada mereka dan mengatakan nih, kalau pertarungan ini berakhir seri. Semua orang kesal hingga Kafka berlari ke depan dan berusaha untuk menghentikan semua itu. Melihatnya begitu, Hoshina ingin mencegahnya, sebab menurutnya Kafka tidak bisa melakukan apapun. Namun Hoshina kaget melihat kekuatannya Kafka. Dalam waktu singkat Kafka langsung berubah menjadi kaiju nomor 8 dan membuat semua orang kaget. Tanpa peduli dengan dirinya lagi, Kafka dalam mode kaiju akan menyelamatkan semua rekan-rekannya. Namun apa yang dilakukannya membuat Hoshina sedikit kesal, sebab Hoshina mulai menyukai sikapnya Kafka yang tidak mudah menyerah. Bahkan Kafka juga sangat menghormati Hoshina. Hubungan mutualisme tersebut benar-benar berada di ujung kehancuran nih, sebab kini Hoshina dan semua rekannya melihat Kafka berubah menjadi kaiju. Tapi Kafka sudah tidak peduli dengan dirinya lagi. Prioritasnya saat ini adalah keselamatan orang-orang yang dia sayangi. Setelah itu Kafka langsung mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendorong bom raksasa itu ke atas langit, supaya bom itu tidak meledak di markas. Rencana dan pengorbanannya berhasil menyelamatkan semua orang nih, termasuk dirinya dari ledakan dahsyat. Akhirnya ledakan itu gagal untuk menghancurkan markas dan semua selamat berkat Kafka. Sialnya, semua aksi heroiknya itu justru menjadi senjata bagi Kafka sendiri. Di mana dia harus ditangkap dan dibawa ke markas pusat untuk diadili atau dinetralisasikan. Namun Kafka hanya pasrah pada dirinya dan rela nih untuk ditangkap tanpa perlawanan. Di sisi lain, Ichikawa tengah berlatih dengan keras bersama Iharu. Bahkan Iharu terus berbicara soal Kafka pada Ichikawa. Singkat cerita, Ichikawa hanya menjawab bahwa dia akan berlatih hingga menjadi kuat, supaya kedepannya dia bisa melindungi Kafka yang merupakan senpainya. Selain itu, Iharu juga menyinggung soal Kafka yang akan kembali atau tidak. Namun Ichikawa sangat yakin nih bahwa Kafka pasti kembali. Tidak lama kemudian, Minase bersama seniornya datang dan memberikan kabar soal Mina yang dipanggil ke markas pusat. Mereka yakin nih kedatangan Mina ke sana untuk diberitahu soal kabar baik soal Kafka. Sementara itu Mina sudah sampai di sana dan diminta untuk menunggu kabar selanjutnya soal keputusannya Kafka. Di sisi lain, Isao masih bertarung nih melawan kaiju miliknya Kafka. Sambil melawan kaiju Kafka, Isao juga mengamati semua pergerakan dan kekuatan milik kaiju Kafka itu. Namun hal ini membuat Kikoru sangat khawatir pada ayahnya dan terus meminta Kafka untuk menghentikannya. Namun sialnya, Kafka benar-benar mengalami kesulitan menghentikan kaiju miliknya. Alhasil pertarungan ini tidak dapat dihindarkan lagi nih. Bahkan mereka saling bertarung antar sesama kaiju bernomor. Semua pertarungan ini membuat salah satu petinggi bingung dengan niat dari Isao. Tapi Kikoru berusaha mengingat semua ucapan ayahnya saat itu. Dia percaya bahwa ayahnya tengah memberikan kesempatan pada Kafka. Di lain sisi, Aoi dan Haruichi masih saling mengobrol soal prinsip mereka. Bahkan Aoi juga terang-terangan nih bergabung karena ingin menyelamatkan orang. Lalu dia juga berprinsip bahwa jangan menilai orang dari luarnya, tapi dari tindakannya. Itulah mengapa Aoi sangat ingin menolong Kafka, karena Kafka adalah orang yang sangat baik dan juga peduli. Hal ini membuat Haruichi sadar bahwa ucapan Aoi benar. Berbeda dengan mereka, saat ini Kafka masih berjuang untuk dapat mengendalikan kaiju miliknya, sebab pertarungan ini semakin sengit. Bukan hanya sengit, pertarungan ini benar-benar mempertaruhkan nyawa Isao.
Walaupun begitu, Isao terus berusaha melawannya dengan seluruh kemampuannya. Namun sialnya semua itu sia-sia sebab kekuatan Kaiju Kafka sangat luar biasa. Alhasil dia tertangkap nih oleh Kaiju Kafka. Di situ Kafka bisa melihatnya dan dia tidak ingin dirinya menyiksa dan membunuh Isao di depan Kikoru sebab Isao adalah ayahnya. Yang sayangnya Kafka tidak bisa menghentikan kaijunya untuk menyiksa Isao. Hal ini membuat Kikoru sangat sedih. Tapi Kikoru tidak menyerah untuk terus percaya pada Kafka. Alhasil dia berusaha untuk meneriakinya supaya Kafka bisa sadar. Hal ini membuat Kafka bersemangat dan hampir bisa lepas dari belenggu itu. Sialnya Kafka mengingat semua kegagalannya dan berakhir disantap oleh kaiju miliknya. Kaiju Kafka sudah bersiap nih untuk melancarkan serangan mematikannya di hadapan Isao. Melihat Kaiju Kafka lepas kendali, Isao hanya berharap lebih pada Kafka. Namun faktanya berkata sebaliknya. Sementara itu Kafka tengah berada di alam bawah sadarnya nih, tenggelam di dalam kegagalan dan kesendirian. Lalu tiba-tiba sosok Mina datang dan menggenggam tangannya. Seketika Kafka sadar tentang jawaban Mina yang selalu menunggunya. Mendengar kata-kata Mina, Kafka akhirnya kembali bisa mengendalikan kaiju miliknya nih. Beruntungnya semua itu tepat pada waktunya. Sehingga Kafka tidak membunuh Isao di depan Kikoru. Dan dia juga berhasil membuktikan bahwa dia adalah seorang manusia. Semua orang di situ kaget melihat tindakan Kafka yang menyakiti dirinya sendiri. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah manusia dan bukan kaiju di depan Isao. Tiba-tiba saja seorang petugas bernama Marumi menodongkan senjatanya pada Kafka yang pingsan. Seketika Isao langsung menyuruhnya untuk berhenti. Setelah itu Marumi memunculkan wajahnya pada Isao nih sambil bercanda. Setelah itu Isao meminta regu medis untuk segera membawa Kafka ke ruangan medis. Lalu Narumi bertanya nih soal rencana Isao selanjutnya pada Kafka. Sehabis melakukan pertarungan itu, Isao mengadakan rapat di depan para petinggi dan Mina. Dia secara khusus diundang untuk memberikan laporan tentang Kafka di hadapan mereka semua. Di situ Mina berusaha menjelaskan semuanya kepada para petinggi nih tentang Kafka. Dimulai dari sikap Kafka sebagai seorang petugas dan kontribusinya yang sangat bermanfaat bagi pasukan Divisi 3. Walaupun begitu, Mina berusaha menjelaskan secara profesional nih tanpa perasaan pribadinya. Para petinggi kecuali Isao menyanggahnya dengan kata-kata negatif pada Kafka. Namun di situ Mina juga tidak membela secara terang-terangan Kafka di depan mereka. Dia hanya berusaha untuk profesional bagaimanapun caranya supaya Kafka bisa terhindar dari hukuman eksekusi. Dia masih berusaha menjelaskan semua fakta tentang Kafka nih. Kembali lagi ungkapkan fakta, Mina dihujani oleh kata-kata negatif tentang Kafka. Namun Mina terus melanjutkan ucapannya secara profesional, sedikit bercampur emosional tentang sifat Kafka yang sangat menginspirasi dirinya sejak mereka masih kecil. Mengingat semua masa kecil mereka membuat Mina sedikit emosional soal Kafka. Dia juga sempat berpendapat soal prinsipnya dalam menilai seseorang, terutama Kafka, di hadapan para tertinggi. Lagi-lagi Mina dihujani oleh kata-kata negatif nih hingga Isao turun tangan untuk berterima kasih kepada Mina atas laporannya. Lalu dia meminta Mina untuk kembali ke posnya. Saat ini rapat sudah memutuskan nasib Kafka selanjutnya nih, dan semua itu diputuskan langsung oleh Isao. Sementara itu Kafka masih dirawat secara intensif. Selama dia dirawat, dia sempat mengingat semua kejadian dari masa lalunya hingga pertarungan melawan Isao. Semua itu terhenti ketika Kafka sudah siuman. Di ruangan itu ada Isao yang menunggunya dan hal ini membuatnya kaget. Isao lebih kaget dengan sikap Kafka yang lebih mengkhawatirkan Isao dan perasaannya Kikoru. Tapi ucapan itu langsung dialihkan oleh Kafka yang bertanya soal keputusan mengenai dirinya. Di situ Isao menjelaskan kepada Kafka hasil rapat mereka. Isao mengatakan bahwa Kafka adalah seorang kaiju, tapi belum dipastikan apakah dia lawan atau kawan. Selain itu Isao juga bilang nih kalau banyak keputusan yang meminta Kafka dieksekusi.
Tapi berkat keputusan Isao sebagai dirjen, akhirnya Kafka diberikan kesempatan menjadi senjata kaiju hidup pertama. Bahkan Isao juga menjelaskan alasan yang masuk akal untuk diterima semua anggota rapat. Di situ Isao juga berharap kekuatan kaiju Kafka bisa bermanfaat di masa depan demi melindungi negara dari serangan kaiju, khususnya dari kaiju yang terus berdatangan. Sialnya mereka semua masih menentang keputusannya Isao. Dia menceritakan semuanya di hadapan Kafka nih. Bahkan dia adalah orang yang memanggil Kafka dengan namanya dan bukan dengan sebutan kaiju. Selain itu, Isao juga berharap Kafka bisa berguna di masa depan, khususnya bagi negara. Sekalipun para tertinggi memanfaatkan kekuatannya Kafka, tapi Kafka berjanji akan mewujudkan harapannya Isao dan bisa memanfaatkan bagi negara dan kemanusiaan untuk melawan kaiju. Di sisi lain, Mina mendapatkan pesan soal keputusannya Kafka. Alhasil dia memberitahu semua pasukan divisi 3. Orang pertama yang tahu setelah Mina adalah Kikoru. Dia sangat senang nih sekaligus serius, sebab Kikoru akan terus berlatih untuk menjadi kuat hingga waktunya tiba. Dia akan memenuhi janjinya pada Kafka. Sementara itu, Aoi dan juga Haruichi juga senang mendapatkan kabar gembira ini. Bahkan Ichikawa dan yang lainnya juga. Seketika Ichikawa tersenyum dan dia akan terus berusaha menjadi lebih kuat demi senpainya ini. Selain mereka, Hoshina juga merasa lega mendengarnya. Tapi Hoshina juga khawatir soal kenyataan dan tantangan yang akan datang nantinya soal Kafka atau seorang manusia yang bisa berubah menjadi kaiju. Sedangkan Kafkanya sendiri malah tertidur dan membiarkan Isao sendirian di ruangan itu. Di sisi lain, kaiju nomor 9 masih terus mengamati setiap manusia dengan cara memainkan catur. Bahkan dia sudah mengerti nih jalur pikiran setiap manusia hanya melalui papan catur. Selain itu, dia juga sudah merencanakan serangan yang akan datang nih. Dia juga bisa membelah dirinya dan memungkinkan bisa berkamuflase melawan para pasukan pertahanan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.